warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Dong semangat sekali lagi. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Link absen sudah Ibu berikan di Google Classroom. Bagi yang belum, silakan absen dulu ya. Kemudian coba Bu Guru cek baju kalian dirapikan dulu yang masih berantakan. Kerudungannya yang masih miring dibetulkan. Sudah? Oke, kalau sudah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Karena masih virus 19 masih mengintai kita ya, supaya kita selamat. Nah, untuk lebih semangat lagi belajarnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Bagaimana? Semoga lagu Indonesia Raya ini bisa menambah jiwa nasionalisme kita kepada bangsa negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Silakan dipimpin yang hari ini bertugas. Diki. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Diki. Oke, sekarang kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menganalisis komponen listrik dan fungsinya. Kemudian menyajikan komponen listrik dari hasil sebuah pengamatan, kemudian menemukan teks informasi dari teks eksplanasi, kemudian mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Apa yang nampak pada gambar? Orang sedang bermain di taman. Ya, orang sedang bermain di taman. Banyak cahaya. Banyak cahaya. Apalagi? Ramai, Bu. Kenapa di situ terang ya? Ada Karena banyak lampu. Nah, lampu itu salah satu komponen rangkaian listrik ya. Jadi lampu bisa menyala karena adanya rangkaian listrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Tidaknya listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus atau aliran terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Perhatikan gambar rangkaian listrik sederhana berikut ini. Pada rangkaian sederhana biasanya terdiri atas baterai,
kabel, saklar, dan lampu. Sekarang kita bahas satu persatu komponen listrik. Yang pertama kita mulai dari baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik mengalir melalui penghantar dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga mengakibatkan lampu menyala. Selain baterai, ada pun beberapa contoh lain sumber energi listrik yang mengakibatkan arus listrik. Antara lain, akumulator atau aki, kedua dinamo, dan yang ketiga generator. Komponen listrik yang kedua yaitu saklar. Saklar merupakan alat penyambung atau pemutus arus listrik. Komponen listrik yang ketiga adalah kabel. Kabel berfungsi sebagai alat penghantar arus listrik. Dan yang terakhir, komponen keempat yaitu lampu. Lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Ya, dari video yang kalian simak, apa yang Ada yang kalian tahu ini dapatkan? namanya apa? Baterai. Baterai. Ya, ada yang tahu fungsinya untuk apa baterai? Sebagai sumber energi listrik. Betul, sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada ini apa, Nana? Kabel. Kabel. Nah, fungsi dari kabel apa? Sebagai Mengantarkan arus listrik. Mengalir energi listrik. Sebagai apa? Menghubungkan Sebagai alat penghubung arus listrik. Betul. Kemudian kalau ya, nah, kemarin masih ingat nggak tentang teks eksplanasi? Masih, Bu. Masih, Bu. Siapa yang ingat apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Apa? Siapa? Coba. Adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana dari suatu peristiwa. Ya, betul. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Masih ingat nggak struktur dari teks eksplanasi itu apa? masih, Bu. Siapa yang bisa jawab coba? Apa aja? Saya, Bu. Ya, siapa? Ayo. Saya, Bu. Pertanyaan umum. Ya, oh Nadine apa Rizky? Rizky, Bu. coba Rizky. Saya, Bu. Apa, Rizky? Pernyataan umum, urutan penjelasan atau kausal dan interpretasi. Oh iya betul. Jadi struktur dari teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, kemudian deretan penjelas dan kesimpulan atau interpretasi, ya. Nah di sini ada contoh teks eksplanasi, ya, dengan judul pengaruh gadget. Coba satu orang, Bu Yuli minta tolong membacakan teks paragraf pertama. Siapa? Saya, Bu. Bu. Siapa? Nadine. Oke, Nadine. Pengaruh gadget seiring perkembangan zaman, teknologi pun turut berkembang. Hal ini dapat dilihat pada fenomena kemunculan gadget. Gadget merupakan alat atau piranti elektronik atau mekanik yang memiliki fungsi praktis. Ada banyak sekali jenis gadget yang ada di dunia ini. Namun yang paling sering digunakan manusia adalah handphone atau telepon genggam. Ya. Coba yang paragraf keduanya. Siapa yang Saya, membaca? Bu. Siapa? Nah, menemukan informasi teks penting pada teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu peristiwa alam itu bisa terjadi, ya. Jadi bagaimana prosesnya, mengapa, bagaimana,
ya. Biasanya dia sesuai dengan kenyataan ya atau fakta, ada faktanya. Nah, bagaimana tadi kamu bisa menemukan informasi penting dari teks eksplanasi? Yang pertama, kalian harus membaca apa? Secara keseluruhan. Membaca secara keseluruhan teksnya. Kemudian yang kedua apa, sayang? Pahami informasi atau pernyataan Informasi umum atau pernyataan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga apa, sayang? Pahami informasi berjelas Ya, yang keempat. pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Ya, jadi kalian tahu ya cara mencari informasi dari teks eksplanasi. Bisa juga kalian juga menggunakan kata tanya bisa. Bagaimana, mengapa, apa, kapan, seperti itu ya. Menggunakan kalimat apa, sayang? Kalimat tanya. Masih ingat kalimat tanya apa aja? Coba. Kapan, Bagaimana, Bagaimana? di mana, Di mana? Kan bisa di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa orangnya, seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Paham? Sudah. Kalau sudah paham, nah nanti kalian kerjakan soal EKPD-nya di Google Classroom. Nah, siapa salah satu siswa mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, satu orang. Saya, Bu. Yes. Coba Natasha. Teman kota kerja malam hari. Ya. Orang di taman banyak cahaya, terang banyak lampu. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen energi elektronik yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Fungsi baterai sebagai sumber energi listrik, fungsi kabel sebagai media penghantar arus listrik, fungsi saklar sebagai alat penyambung dan pemutus arus listrik, fungsi lampu sebagai alat pengubah energi listrik menjadi cahaya. Ya. Menentukan informasi penting. Satu lagi coba yang menyimpulkan materi hari ini. Siapa ada lagi? Rizky. Coba Rizky. Suaranya unmute dulu sayang. Rizky. Menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu peristiwa alam itu bisa terjadi. Cara menentukan informasi teks eksplanasi. Bacalah. Ya, kemudian pahami kesimpulannya. Ya, terima kasih untuk Natasha dan Rizky sudah menyimpulkan hari ini. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Nah, nanti kalian kerjakan soal evaluasinya di Google Form ya. Nanti linknya Bu Guru kirim di Google Classroom. Nah, bagaimana perasaan kalian selesai belajar hari ini? Senang, Bu. Senang. Bagaimana? Senang. Senang. Silakan dipimpin. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang